itu dia. Itu beda lagi Itu dok ya beda cerita permasalahannya, lagi tuh. beda cerita. Oke. Heeh. Tapi mungkin bisa diceritakan ya Bu Dokter ya, ini kenapa kita tertarik begitu ya? Kenapa kita di siang hari ini mengangkat topik yang, waduh, bisa dikatakan benar kata Bu Dokter, ngeri kalau dengernya. Bagi yang takut ya, yang punya rasa dikit-dikit, aduh takut ngeri denger kalau udah berbicara masalah mayat dan sebagainya gitu ya. Ini gimana ceritanya ya dok ya? Kok siang-siang seperti ini gitu ya, kita harus Iya, berbicara mengenai temuan jenazah, apa yang harus dilakukan. Mungkin iya. ada sharing pengalaman ya Bu Dokter. Oke, Mm-mm. jadi kalau kenapa ya siang-siang kita ceritanya tentang jenazah Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Mumpung masih pada bangun begitu Iya. ya. Jadi karena sudah beberapa kali kejadian, Mm-mm. itu kan masyarakat itu menemukan ada orang Mm-mm. diduga jenazah atau diduga sudah meninggal dunia, Mm-mm. begitu ya. Kemudian mereka berkoordinasi. Kemudian tidak jarang juga keluarga sendiri Mm-mm. ketika ada keluarga yang ini kayaknya nggak sadar nih di rumah, atau ini udah Mm-mm. meninggal nih di Mm-mm. rumah, Mm-mm. apa ya yang harus dikerjakan, apa yang Mm-mm. harus dilakukan. Mm-mm. Jadi karena panik, bingung, tidak jarang juga orang-orang kan menjadi takut ya, Mm-mm. untuk menyentuh saja ini dilaletin atau bagaimana Iya, gitu, iya. atau enggak Mm-mm. kalaupun tidak dilaletin pun misalnya Mm-mm. ini benar nggak ya, masih hidup nggak ya orangnya, kan Mm-mm. begitu. Mm-mm. Terus kemudian step berikutnya apa yang harus kita lakukan. Iya, iya, iya. Itu yang seringkali membuat orang-orang itu menjadi panik, bingung Mm-mm. begitu. Kemudian ketika melakukan pilihan tindakan yang diambil, ternyata misalnya Mm-mm. ya udah kalau gitu jenazahnya langsung dikubur aja deh, misalnya keluarga memilih Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Ternyata ada implikasi lain atau konsekuensinya Mm-mm. kalau langsung dibawa pulang begitu. Mm-mm. Nah, itu sebabnya yang mendasari kami ini di rumah sakit juga berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat itu terinformasi dengan baik. Mm-mm. Kurang lebih apa sih yang harus dilakukan ketika ada orang yang diduga meninggal dunia Mm-mm. atau memang sudah jelas meninggal dunia begitu. Ya, itu pun juga tidak ada hubungan keluarga atau orang lain ya, ketika kita menemukan jenazah atau mayat orang lain begitu ya Bu Dok ya. Betul sekali. Oke, iya. Dan yang pastinya untuk pendengar mungkin ada juga punya pengalaman Bu Dok ya. Tiba-tiba ini contohnya begitu Bu Dok, berkunjung kemana melihat ada mayat mengapung gitu, contohnya di pantai atau Iya. di tempat di mana begitu ya, yang bisa dikatakan, waduh, kayaknya apa yang mesti dilakukan gitu ya. Iya. Itu yang awal itu seperti apa mestinya proseduralnya Bu Dokter? Iya. Jadi wajar sekali ya Mm-mm. bahwa ketika kita misalnya lagi jalan-jalan, Mm-mm. kemudian ada orang nih, apalagi kayak tadi ya mengapung Mm-mm. seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Atau misalnya di pinggir jalan tergeletak seseorang yang diduga ini bener nggak ya meninggal dunia? Mm-mm. Pasti nomor satu yang kita lakukan adalah berusaha mencari pertolongan. Mm-mm. Karena kalau kita seorang diri kan tidak mungkin kita mengerjakan semua sendiri. Mm-mm. Mencari pertolongan itu maksudnya apa? Misalnya meminta tolong pada orang lain untuk membantu dulu mengevakuasi, maksudnya meletakkan orang yang diduga meninggal itu di tempat yang aman. Mm-mm. Jangan sampai di tengah jalan misalnya, kan Mm-mm. seperti Mm-mm. itu. Nah, kemudian yang kedua bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Begitu ya. Mm-mm. Kemudian yang ketiga juga bisa berkoordinasi dengan petugas kesehatan, karena petugas kesehatan yang akan menentukan nantinya apakah ini benar sudah meninggal atau belum bisa dipastikan meninggal, sehingga harus dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni begitu. Mm-mm. Nah, beda ceritanya kalau memang jenazah ini ketika ditemukan memang kondisinya, mohon maaf mungkin ini di siang hari ini terdengar tidak enak, Mm-mm. tetapi saya harus menyebutkan misalnya sudah dalam kondisi membusuk misalnya, Mm-mm. seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu tentu nomor satu tetap berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian, kemudian berkoordinasi juga dengan petugas kesehatan, kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap jenazah tersebut. Mm-mm. Begitu. Nah, bagaimana kalau itu anggota keluarga kita yang tinggal serumah dengan kita? Mm-mm. Nah, itu seringkali kita tidak bisa berpikir lagi gitu ya. Nah, kalau ada anggota keluarga yang memang diduga meninggal di rumah, secepatnya bawalah ke fasilitas kesehatan Mm-mm. agar diperiksa terlebih dahulu apakah benar
pada orang tersebut sudah meninggal dunia atau tidak. Begitu. Karena sebenarnya ketika kita berbicara tentang meninggal dunia, Bu Ayu, ya, undang-undang itu sudah menetapkan ada 2 kriteria ketika seseorang itu dinyatakan meninggal dunia. Jadi apabila fungsi pernapasan, kardiovaskular dan juga persarafannya sudah secara irreversible. Irreversible itu artinya sudah tidak bisa kembali lagi, jadi berhenti total. Atau kriteria yang kedua disebut sebagai mati otak. Yang terbaru disebutnya sebagai mati otak, yang secara tidak langsung atau dengan kata lain istilah mati otak itu adalah mati batang otak. Nah, kenapa hal seperti ini harus ditetapkan terlebih dahulu, Mbak Ayu? Karena kita mengenal ada yang namanya mati suri. Nah, berarti mati suri itu memang benar fakta ya, Bu ya? Kenyataan nih, betul itu ya? Kenyataan. Jadi kalau misalnya dulu ya, kita sering baca zaman belum sekarang yang digital ya, zaman masih koran-koran gitu. Kita pernah ada baca ada dia sudah ditidurkan, sudah siap mau dimandikan, jenazah tiba-tiba dia bangun kembali gitu ya. Nah, itu bisa terjadi karena disebut sebagai mati suri. Nah, itu dia. Nah, oleh sebab itu ketika kita mencurigai bahwa ini sudah jenazah, sudah pasti meninggal dunia atau belum, nah itu harus kita tangani dulu. Nah, nanti langkah berikutnya baru kita lanjut ke tadi step berikutnya, apa yang harus kita lakukan kalau benar sudah meninggal dunia. Begitu. Mungkin dari situ dulu. Gimana, Mbak Ayu? Oke, dinyatakan meninggal dunia dulu nih, harus pasti begitu. Itu dalam durasi berapa lama, Dok, ketika seseorang bisa dinyatakan meninggal dunia begitu? Durasinya, jadi ketika seseorang ditemukan kemudian dicurigai nih orang ini meninggal dunia atau tidak, tentu yang di kepala kita adalah nomor 1, apa yang perlu kita tolong, kan begitu. Maka kita bisa meminta pertolongan agar bisa dilakukan pemeriksaan dulu, orang ini masih hidup atau tidak, begitu. Itu pemeriksaannya kita minta tolong ke rumah sakit atau bagaimana, Dok? Iya, jadi kalau memang bisa terakses dengan ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya yang terdekat adalah puskesmas, ya ke puskesmas. Atau ke tenaga kesehatan dulu gitu, karena kalau ternyata dia perlu pernapasan buatan gitu ya, atau resusitasi jantung paru di tempat, itu kan berbeda ceritanya. Begitu. Nah, kemudian tadi kalau memang akhirnya sudah dinyatakan meninggal dunia, lalu apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa jenazah itu memang orang secara umum mengatakan bahwa sudah meninggal kan, terus kepentingannya apa? Begitu ya. Tetapi sebenarnya ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia, kita itu harus paham bahwa ini matinya mati wajar atau mati tidak wajar. Begitu. Nah, yang disebut mati wajar itu adalah kalau dia sudah mendapat perawatan di rumah sakit, begitu ya, atau memang yang sudah tua karena penyakit, begitu, itu mati wajar. Tapi kalau misalnya dia meninggal dunia di tempat yang bukan tempatnya meninggal dunia, di luar rumah sakit begitu ya, itu dianggap dulu sebagai mati tidak wajar sampai terbukti dia mati wajar. Nah, oleh sebab itu keterlibatan pihak kepolisian dan juga pemeriksaan dari sisi forensik itu diperlukan. Begitu kurang lebih. Persaudaraannya seperti itu begitu, Bu Dok ya? Iya, betul sekali. Baik, kita juga terima atensi pendengar ya, Bu Dok ya. Selain di 24644 bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 3999790. Bisa berkomentar ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sepertinya sudah berdering, Bu Dok. Kita sapa pendengar. Selamat siang. Sudah berdering ternyata. Iya, dari tadi, Bu Dok. Selamat siang. Swastiastu, sareng Bu Nyoman reng tajo niki. Patut Ibu Ayu Sunari. Nggih. Silakan Bu Nyoman. Ini bicara tentang kematian. Temuan jenazah apa yang harus dilakukan? Iya. Bukan kematian sih. Iya. Oke. Iya.
Tapi saya pertanyaannya sedikit menyimpang, boleh Bu Dok? Menyimpangnya seperti apa ya Bu Nyoman? Pertanyaan saya begini. Lebih bagus sih kalau sesuai topik ya Bu ya. Ya. Oke. Ya, penting kan tentang jenazah. Nggih. Saya bertanya sama Ibu Dok ya, kalau manusia itu sudah meninggal dunia, secara medis, kemana roh itu, jiwa itu? Kalau secara spiritual kan ada jawabannya. Tapi secara medis, saya bertanya kepada Ibu Dok, kemana itu roh atau jiwa itu? Ya, penemuan jenazah, mudah saya nggak nemuin jenazah ya. Ya, pertanyaannya itu saja, Wahyu. Oke. Dok, terima kasih. Baik. Santi, baik. Iya, terima Super. kasih Langsung kita Ibu jawab, Wahyu. Nyoman. Iya, sembari Iya. menantikan atensi pendengar, monggo Oke. dijawab Bu Dok. Baik, swastiastu untuk Bu Nyoman. Wah, terima kasih sekali. Jadi pertanyaannya ini sangat filosofis ya. Sangat filosofis dan memang sangat menyentuh hati karena kemana rohnya ya. Nah, jawaban seperti ini memang lebih baik jika kita melihatnya dari sisi yang filosofis saja ya Ibu ya, begitu. Kemudian juga dari agama kita melihatnya nanti bagaimana, begitu. Karena untuk ranah medis kita melihatnya dari sisi fisiknya terlebih dahulu, begitu saja. Oke, Iya. baik. Berdering kembali Ibu Dok. Oke, terima kasih. Selamat siang. Halo. Nggih, sareng Swastiastu, Swastiastu, Pak nggih, sareng Pak Riba. Selamat siang Ibu Dokter. Swastiastu, selamat siang Pak. Pak Made. Saya jarang menemukan mayat ya, karena jarang keluar sana. Semoga nggak begitu, tidak Dok, ya? sering-sering ya Pak. Ya, Ampunan itu. pengalaman saya waktu pacar saya meninggal Hmm. 2018 ya. Memang cedera di pinggang itu megip, tulangnya patah. Lama kemudian setelah beberapa bulan di rumah gitu, saya sedang di BRI, cucu saya ngebel, "Wayah adik, kengken ininya cepat pulang." "Oh lah sebentar bebe." Lagi 5 menit, "Wayah adik pengen mulai," gitu. Waktu mungkin istri saya waktu itu koma, diajak ngomong nggak menyautnya, semua anak-anaknya udah kumpul itu. Maka saya kena amang ngecek anak ini di mana yang dimuncul sungguh nih di lubang itu aman hangat, berarti masih ada nafas. Mana dingin, aman dingin berarti Bu mati, saya bilang begitu. Memang sudah meninggal Bu ya. Jadi di napasnya itu dingin di hidungnya. Maka saya, oh begitu ya. Kemudian yang kedua, ibu dokter tugasnya di rumah sakit mana ya? Nggih. Halo. Iya, halo Pak. Nggih. Saya saat ini bertugas di RSUD Kabupaten Buleleng, Pak. Oh, Nggih. boleh minta tolong? Minta Mengenai tolong apa napi gitu? Bapak. Pak Bu Dokter yang belakang. Salam sama Bapak Dokter Arya Nugraha. Bilang Dirutnya terima ya. kasih. Orang kita sering di radio, bahkan pernah ketemu di STH. Bilang terima kasih, salam dari Pak Madiriba, bilang betul-betul aman ke kemantan Bu Dokter Mbak Ayu. Nggih. Terima kasih Om Santi Om. Nggih. Santi Om. Terima kasih, Pak Ribe. Made Ribek ya. Iya. Sudah ada yang berkomentar di channel YouTube RRI Singaraja Bu Dokter dari Pak Rifdan Azgopa. Izin bertanya, jika terkait temuan jenazah tidak disengaja, bagaimana cara melaporkan penemuan jenazah kepada otoritas yang berwenang, begitu ya. Jadi sebelum ditanggapi apa yang disampaikan Pak Made Ribek dan juga Pak Rifdan ataupun Ibu Nyoman ya tadi ya. Iya. Sudah tadi ya, kalau nggak salah Ibu Nyoman ditajin sudah ditanggapi Iya. ya. Kita jeda sejenak Bu Dokter. Oke. Selepas jeda berikut ini. Oke. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian, Kenapa, Dek? Ibu Ian di dapur ini. Bu Ian, sudah vaksin anti rabies setelah kemarin digigit anjingnya si Komang. Anjingnya mati, Bu Ian. Rabies. Anjingnya rabies. Oh. Kok Ibu Ian yang divaksin? Lukanya juga kecil, nggak sampai berdarah.
Ibu Ian juga nggak ada gejala rabies juga nih. Nggak usah deh panik begituan. Gimana nggak panik? Sekecil apapun lukanya akibat gigitan anjing rabies, itu beresiko besar terkena virus rabies juga, Bu Yan. Kalau ada gejala, artinya sudah parah, Bu Yan. Sini, aku anterin ke puskesmas, biar dokternya yang jelasin. Ya sudah kalau gitu, ayo kita berangkat. Nih, dengerin penjelasan Dokter Arya Nugraha, SPPD. Nah, secara medis, pasien bergejala rabies itu kalau memang dia terinfeksi rabies itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Singaraja, Buleleng, agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR. Waduh, iya, sekarang langsung saja vaksin, Dok. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Aduh, kalau polusi udara kayak gini, lama-lama kulit bisa jerawatan nih. Kulit kering, alergi, iritasi, terus penuaan dini. Amit. Jangan sampai kanker kulit. Aduh, gak mau. Tenang aja, ada caranya kok buat cegah itu semua. Rajin bersihin kulit, jaga kelembapan kulit, pakai lip balm buat ngelembapin bibir, conditioner buat jaga kelembapan rambut. Jangan lupa pakai sunscreen buat lindungin kulit dari sinar UV.
Ya, mendengar Klinik Angkasa seputar topik temuan jenazah apa yang harus dilakukan masih menjadi perbincangan kita di kesempatan siang hari ini bersama narasumber dokter spesialis forensik mediko legal Ibu Dr. Clarissa SPFM ya. Ya Bu Dok, monggo untuk ditanggapi apa yang dipertanyakan atau ditanyakan oleh Pak Rifdan serta apa yang disampaikan oleh Pak Made Ribek tadi. Nggih, silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih untuk Pak Rifdan dan juga Pak Made Ribek ya. Nah, untuk Pak Made Ribek dulu mungkin saya akan memberikan jawabannya bahwa kalau kami di dunia medis untuk menyatakan seseorang meninggal dunia itu tentu ada syarat-syaratnya. Di mana syarat-syaratnya yang paling sederhana atau yang konvensional kami sebut itu yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita sudah tidak lagi menemukan adanya tanda-tanda kehidupan yang kita bisa tahu itu misalnya tidak ditemukan adanya detak jantung, kemudian pernapasan juga sudah tidak ada, kemudian refleks yang biasanya ada pada orang hidup juga tidak ada, yang harus dipastikan dengan peralatan yang pasti yakin, ya minimal yaitu EKG atau ekokardiografi, begitu. Itu saja. Sedangkan kalau misalnya secara sederhana misalnya kita memegang denyut nadi seseorang kadang-kadang atau sering kali juga bahwa denyut nadi itu kebalik sama denyut nadi kita karena kita sama tegangnya juga begitu ya. Nah, itu untuk Pak Made Ribek. Kemudian yang berikutnya dari Pak Rifdan. Lalu otoritasnya bagaimana? Nah, maka saya menyarankan tetap jika kita melihat ada temuan jenazah, maka kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Mungkin saya bisa menyambung sedikit dari pertanyaannya Pak Rifdan ya, Mbak Ayu ya. Dan juga sahabat atau pendengar RRI Pro 1. Kenapa melapornya kepada pihak kepolisian? Karena kalau kita berbicara tentang mati tidak wajar, maka kita berpikirnya apakah ada keterlibatan dengan tindak pidana atau tidak terhadap kematian dari orang ini. Nah, itu sebabnya ada baiknya atau seharusnya melapor dulu juga kepada pihak kepolisian untuk jelas nih apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, hubungannya dengan kami di bagian kedokteran forensik dan mediko legal adalah atas permintaan dari kepolisian, kami akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan luar atau pemeriksaan luar plus pemeriksaan dalam atau yang orang-orang sebut sebagai otopsi. Nah, kalau misalnya tidak ada surat permintaan dari kepolisian, namun kami di dunia kedokteran pun minimal tetap harus melakukan pemeriksaan luar ketika ada mati tidak wajar tersebut. Begitu. Nah, sehingga apabila dalam pemeriksaan kami temukan adanya tanda-tanda lain dari hal-hal yang kita sebutnya natural death ya, atau kematian yang secara natural begitu ya, itu maka kita bisa berkomunikasi juga dengan keluarga. Kenapa? Karena meskipun sudah menjadi jenazah, tetap mereka berhak untuk mendapat keadilan. Begitu. Jadi kalau misalnya kita temukan adanya luka-luka yang tidak wajar seperti itu, kita pasti akan komunikasikan juga untuk misalnya melapor ke pihak kepolisian. Begitu. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya tubuh jenazah itu adalah bagian dari barang buktinya. Kalau sampai terlibat dalam kasus yang dicurigai dengan keterlibatan tindak pidana. Begitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah kenapa harus dilakukan pemeriksaan ya kalau di fasilitas kesehatan, kemudian di rumah sakit. Jadi nggak ada yang namanya jenazah itu langsung dibawa pulang begitu saja. Kenapa? Karena kami memiliki sebuah kewajiban untuk mengeluarkan yang namanya surat keterangan kematian. Apabila kita tidak melakukan pemeriksaan, maka surat keterangan kematian itu tidak bisa kita terbitkan. Karena prinsipnya di kedokteran, apa yang kita lihat, apa yang kita periksa, baru kita bisa mengeluarkan dokumen terkait dengan itu. Nah, kalau misalnya tidak diperiksa, kita tidak bisa mengeluarkan yang namanya surat keterangan kematian.
Apalagi jika pada jenazah tersebut sudah jelas lukanya banyak misalnya, atau dicurigai kecelakaan lalu lintas. Itu jelas harus dilakukan pemeriksaan luar untuk mendokumentasikan luka-lukanya. Karena proses penyidikan kita tidak tahu pasti begitu ya, karena pada saat itu pasti yang menjadi sebuah perhatian adalah kita menolong dulu orang ini benar nggak masih hidup, kan begitu. Sehingga kalau misalnya ada jenazah yang dibawa ke IGD, maka fokus utama di IGD adalah penyelamatan dulu begitu. Begitu sudah dinyatakan meninggal dunia, berarti kan sudah jenazah. Maka pemeriksaan jenazah tersebut harus dilakukan di tempat yang berbeda dari IGD. Karena IGD itu fokusnya atau instalasi gawat darurat, atau yang kadang juga disebut sebagai UGD atau unit gawat darurat. Fokusnya adalah menolong orang hidup. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dicurigai meninggal dibawa ke IGD, itu benar-benar untuk memastikan apakah orang tersebut sudah meninggal dunia atau belum. Kalau sudah, maka dia harus dipindahkan ke tempat lain, biasanya ke kamar jenazah. Nah, pemeriksaan luar tersebut kita lakukannya di kamar jenazah. Jadi kalau misalnya pemeriksaan luar jenazah kita lakukan di IGD, tempatnya sudah tidak tepat lagi. Begitu. Oke. Iya. Dan ada pertanyaan kembali Bu Dokter dari Safira Wardana. Izin bertanya, di mana ketika jenazah sudah dibawa ke pihak berwajib namun jenazah tersebut tidak ada yang mengenalinya? Apakah jenazah tersebut selamanya di pihak berwajib atau bagaimana? Oh, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Safira. Pertanyaannya sangat menarik sekali karena ini juga kalau tadi di awal Bu Ayu sempat bertanya pengalamannya Bu Dokter atau bagaimana. Nah, ini memang sudah ada aturannya juga. Jadi ketika sesosok jenazah ditemukan kemudian oleh pihak kepolisian dinyatakan bahwa oh ini tidak ada identitasnya, begitu kan ya, berarti ya belum ketahuan nih identitasnya. Maka salah satu upaya dari pihak kepolisian adalah membawa ke kami, yaitu ke kedokteran forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Loh, tujuannya apa, Dok? Kan katanya sudah meninggal, kan seperti itu pasti ya. Nah, tujuannya adalah pertama, kalau tadi kan sudah jelas bahwa ini sudah jenazah, tapi dia belum memiliki identitas. Maka tugas kami adalah untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Nah, mungkin secara sederhana, apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi itu paling mudah kita sebutkan mulai dari misalnya jenis kelaminnya apa, kemudian tinggi badannya atau berat badannya atau keduanya gitu ya, kemudian rasnya, dan kemudian ciri-ciri lain yang terdapat pada si jenazah tersebut. Nah, kenapa itu dipentingkan? Nomor satu tadi ya, identifikasi, karena suatu saat ada keluarga yang mengklaim bahwa keluarga saya hilang, kemudian mereka cari jenazah ini di rumah sakit, maka kami memiliki sebuah pembukuan yang berisikan tentang data-data jenazah yang masih belum memiliki identitas tersebut. Nah, kami akan mencocokkan yang disebut sebagai data postmortem atau data ketika sudah meninggal, yaitu ketika kami melakukan pemeriksaan jenazah, dan data yang dibawa oleh keluarga ketika orang tersebut masih hidup, begitu. Nah, pertama tadi ya kita lakukan identifikasi, itu fungsinya. Jadi kita bisa mencocokkan. Kenapa? Jangan sampai kita salah menyerahkan jenazah ke keluarga yang salah. Nah, setelah itu nanti biasanya dari pihak kepolisian dan kami di rumah sakit akan berkomunikasi apa yang kita akan lakukan terhadap jenazah ini, begitu. Apakah tetap akan disimpan di rumah sakit atau selanjutnya akan dikuburkan? Karena berdasarkan peraturan mengatakan bahwa untuk jenazah yang tidak dikenal, maka proses penata laksanaan jenazah terakhir itu berdasarkan adat ataupun agama yang mayoritas yang berada di area tersebut, sampai benar-benar nanti sudah jelas bahwa oh yang mengklaim ini dan benar bahwa keluarganya ini, begitu. Nah, itu beda ceritanya, begitu ceritanya. Oke, sudah terjawab ya Safira.
Kalau kurang jelas, monggo berkomentar kembali ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Yang pastinya tadi sudah panjang lebar ya dipaparkan ataupun dijawab oleh Bu Dokter terkait dari sisi ahli forensiknya begitu ya Bu Dokter ya. Iya. Jikalau masyarakat yang menemukan jenazah entah dimanapun tempatnya begitu ya, Iya. sembari menunggu contohnya yang terdekat dari kepolisian itu beberapa desa ataupun kecamatan kan sudah ada polsek ya otomatis ya Bu ya, itu yang memang inisiatif pertama. Kenapa penting pengusutan oleh kepolisian begitu ya, karena kita melihat kematian seseorang itu jikalau tidak wajar langsung diidentifikasi begitu ya oleh kepolisian dan juga karena ada hubungannya dengan jenazah TKP begitu ya Bu ya, tempat kejadian perkara itu minimal dilindungi begitu ya Bu Dokter ya. Jadi masyarakat jikalau langsung menemukan di tempat A itu apakah boleh mengangkat begitu Bu Dokter ataupun memindahkan? Ini benar nggak seperti itu Bu Dokter? Jikalau nih menemukan di pantai dekat perahu gitu, boleh nggak masyarakat yang menemukan jenazah di samping perahu itu kita pindahkan dulu gitu? Ngangkat langsung dipindahkan itu boleh nggak kira-kira Bu Dok? Kalau menurut pengalaman Bu Dokter seperti apa? Iya, jadi begini Mbak Ayu, tadi ya, kalau misalnya kita tidak yakin bahwa ini benar sudah jenazah atau tidak, tentu sebisa mungkin kita memberikan pertolongan ya, mencari pertolongan. Karena mencari apa? pertolongan. Jangan buru-buru udah nyari pertolongan ternyata itu bukan mayat atau belum tiba-tiba meninggal duduk, gitu, ternyata dia masih tidur masih gitu tidur kan. ya gimana, atau mungkin orang yang lagi teler atau apa begitu ya Bu Dok ya. Kan? Itu gimana Ibu Dok? Jadi kita pasti nomor satu mencari pertolongan dulu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap orang ini? Saya masih belum menjemput jenazah ya, karena belum pasti dia jenazah. Nah kemudian tadi ya kita mencari pertolongan sembari kita juga menghubungi pihak kepolisian begitu ya. Kemudian juga kalau pertolongannya itu salah satunya tadi saya sebutkan juga adalah tenaga kesehatan. Ya, untuk memastikan benar atau tidak dia meninggal dunia. Karena kalau tenaga kesehatan itu mereka sudah tahu standar minimalnya supaya mereka nggak kasarnya mengobrak-abrik TKP atau tempat kejadian perkara. Jadi bisa fokusnya itu pada si jenazah atau bukan jenazah tapi pada orang yang dicurigai ini sudah meninggal atau belum, begitu ya, sehingga tenaga kesehatan akan melakukan itu. Namun jika memang masyarakat atau Bapak Ibu sekalian memang ini nggak meyakinkan semua, udah daripada bingung-bingung gitu ya bisa langsung menghubungi pihak kepolisian juga begitu. Ini akan berbeda ceritanya kalau misalnya kita melihat bahwa udah sangat indikasi atau sangat mencurigakan sekali memang ini ada kejadian tindak pidana, misalnya kita melihat ada pisau bersimbah darah atau apa, itu lebih baik jangan didekati, langsung lapor polisi kalau yang itu gitu, ya sambil kita melihat kondisi orangnya bagaimana begitu gitu. Iya. Berarti memang pinter-pinter kita ya, gimana ya enaknya Bu Dok ya, karena secara tidak sengaja kita menemukan jenazah, apa sih yang ada di pikiran kita yang pertama, paling enggak kan manggil warga sekitar dulu meminta gitu ya, pertolongan, minta pertolongan betul, dulu iya. begitu ya intinya ya. Setelah itu monggo dirembukan kita mau kemana begitu ya Bu ya, untuk melapor begitu ya contohnya ya. Iya, karena kalau misalnya sekarang gini, di dalam sebuah situasi misalnya di sebuah tempat atau rumah yang kosong begitu, kemudian sendirian jalan terus melihat ada sesosok jenazah ya, karena kita lihat misalnya orangnya sudah ada pisau menikam misalnya, darah bersimbah, lalu kita dekati orang itu malah ternyata tersangka pelaku masih di area yang sama, kan malah kita jadi korban juga. Makanya meminta pertolongan itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi penanganan apakah tadi ke kepolisian atau bisa meminta pertolongan juga untuk meyakinkan apakah orang ini masih hidup, di saat yang bersamaan juga tetap memanggil pihak yang berwajib begitu. Jadi memang yang komponen utama adalah pihak berwajib dulu begitu. Iya. Kita juga menantikan sharing pendengar nih. Mungkin di antara pendengar punya pengalaman Bu ya, yang tiba-tiba nemuin atau menemukan jenazah gitu ya. Contohnya seperti orang tenggelam. Kan banyak tuh Bu ya kasus di Buleleng kan.
Iya kan? Sudah ada beberapa kasus dengan yang kasusnya ini ditemukan di perairan, begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, memang beberapa yang sampai di rumah sakit itu akhirnya masyarakat menghubungi Babin misalnya, kemudian mereka juga berkoordinasi dengan tenaga medis setempat dulu, yaitu tadi tujuannya ini benar atau tidak sudah meninggal, butuh pertolongan pertama atau tidak, kemudian dibawalah, kalau sudah yakin benar meninggal dunia maka langsung dibawa ke kamar jenazah. Nah, namun kalau memang belum dapat dipastikan biasanya dibawa melalui depan atau IGD seperti itu. Ya, karena yang cukup disayangkan adalah kalau misalnya jenazah tersebut langsung dibawa pulang atau langsung dikuburkan, itu akan menjadi sulit karena kita untuk melakukan pemeriksaan tidak mungkin melakukan pemeriksaan begitu saja serta-merta itu di luar fasilitas kesehatan, karena tentu ada fasilitas yang kurang, begitu ya. Kemudian dari sisi etisnya juga tidak baik ya, karena bagaimanapun juga jenazah itu patut kita atau wajib kita hormati. Tidak mungkin kita dalam melakukan pemeriksaan itu di tempat umum yang terbuka, begitu, karena pakemnya atau standarnya kita melakukan pemeriksaan luar jenazah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua pakaian harus dibuka. Kita benar-benar harus melakukan pemeriksaan secara mendetail, ya, secara rinci apa saja yang bisa kita temukan dari jenazah tersebut. Karena jenazah itu sudah tidak bisa berbicara. Justru tugas kami adalah bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan dan kami bisa berbicara untuk mereka. Begitu. Oke, seperti itu ya. Tapi pernahkah Bu Dokter istilahnya menemukan semacam masyarakat belum paham loh terkait hal itu gitu ya? Pernah nggak Bu Dokter? Ya, jadi kami tenaga kesehatan sangat memaklumi sekali bahwa banyak sebenarnya masyarakat yang masih belum paham, sehingga ketika mereka meyakini bahwa oh ini sudah jenazah, langsung cepat dibawa pulang. Permasalahannya, kalau jenazah itu langsung dikuburkan, langsung dibawa pulang, tentu ada perubahan yang terjadi pada jenazah. Nah, perubahan itu karena adanya proses pembusukan, sehingga dengan proses pembusukan itu akan menghambat proses-proses selanjutnya. Bukan saja dari proses pemeriksaannya, tetapi apabila kasus ini maju gitu ya, maju dalam artian berkelanjutan masuk ke ranah pidana, tentu akan menjadi tantangan yang lebih besar untuk tim bapak-bapak dan ibu-ibu kepolisian dari proses penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah dikubur, dan yang lebih gimana saya sampaikan ya, yang lebih sulit lagi adalah kalau sudah dikremasi, sudah tidak tersisa apa-apa kan, begitu. Kalau dikubur mungkin kita masih bisa melakukan gali kubur, tapi kalau sudah dikremasi sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan apa-apa, karena yang tersisa hanyalah debu, abu, begitu. Oke, iya. Dan memang kasus-kasus yang ada di Buleleng sendiri Bu ya kan, banyak itu kita dengar pemberitaan dari beberapa media, kita baca begitu ya. Banyak memang ditemukan kasus meninggal dunia yang tidak wajar, contohnya tenggelam dan juga bundir gitu ya. Ini hal-hal seperti ini memang sangat memprihatinkan begitu ya Bu Dokter ya. Istilahnya memang benar-benar bikin kita sedih karena problem yang bisa dikatakan itu kan di luar dugaan kita begitu ya Bu Dokter. Betul sekali. Iya. Jadi memang ketika kita melakukan pemeriksaan, maka tadi saya sebutkan bahwa kita harus menggunakan standar yang tertinggi yang kita bisa sesuai dengan aturan yang ada, karena apapun yang terjadi kita tidak pernah melakukan judgmental atau penghakiman terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya tadi disebutkan oleh Bu Ayu bahwa misalnya bundir gitu ya, kita memahami bahwa setiap orang memilih jalan hidupnya, maka apa yang harus kami suarakan untuk mereka, karena tidak serta-merta bahwa oh kalau mohon maaf bunuh diri ini pasti bunuh diri. Kita tetap melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan apakah ini benar bunuh diri atau pembunuhan yang dibuat seolah-olah dia bunuh diri. Nah, oleh sebab itu
sebenarnya di dalam melakukan pemeriksaan terhadap jenazah memang idealnya kita melakukan otopsi atau pemeriksaan dalam. Karena yang dibutuhkan yang utama itu adalah sebab mati, Bu Ayu. Nah, sebab mati ini bisa ditentukan kalau kita melakukan pemeriksaan dalam. Nah, sebenarnya juga bahwa kalau kita berbicara mengenai keadilan, begitu, dan ada sesosok korban yang kemudian dia meninggal dunia, terlepas dari ini akhirnya adalah korban atau pelaku, tetap keadilan itu harus ada. Nah, salah satunya itu kita harus melakukan pemeriksaan dengan jelas apakah ini meninggalnya karena peristiwa yang dialami, yang dicurigai sebagai kekerasan yang dialami, atau bukan. Karena izin Bu Dokter, saya bacakan kembali komentar dari Yudi Santosa ya. Oh, baik. Dok, kalau yang ditemukan itu cuma potongan tubuh, bagaimana ya bisa dicari pemiliknya katanya? Oh iya, baik. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Yudi, mungkin saya sambung lagi tadi ya. Tadi terkait dengan sebab mati. Karena dari sebab mati itu kita nanti bisa menjelaskan, membuat terang suatu hal bahwa membantu apakah memang orang ini meninggalnya karena kejadian yang dialami atau tidak. Karena tidak semua yang disangkakan itu yang terjadi sebenarnya, begitu. Nah, sama seperti pertanyaan Pak Yudi Santosa ya. Kenapa saya bilang hampir sama? Kita berbicara tentang potongan tubuh. Apakah potongan tubuh itu selalu hasil dari sebuah tindak pidana, atau jangan-jangan dia adalah potongan tubuh itu karena dari tindakan medis, gitu ya. Karena beberapa kali kalau kita baca di media ditemukan misalnya organ gitu, oh ternyata karena disembayangi ya, begitu kemudian dilepas, orang nggak tahu gitu, padahal ini potongan tubuhnya, begitu. Nah, tetapi kembali lagi ke pertanyaannya Pak Yudi Santosa tadi, bahwa apa yang bisa dilakukan kalau kami potongan tubuh tersebut kami akan melakukan pemeriksaan. Nomor 1 adalah tadi identifikasi. Kemudian siapa pemiliknya kami bisa melakukan dengan melakukan pemeriksaan DNA. Tentu banyak hal yang berpengaruh, tetapi secara umum pemeriksaan DNA yang akan kita lakukan, begitu. Oke, sudah terjawab ya Pak Yudi ya. Ini sepertinya karena keterbatasan waktu Bu Dokter, tanpa terasa ya. Baik. Ternyata obrolan siang hari ini juga lumayan menarik Dok ya. Bukan lumayan lagi, tapi memang benar-benar menarik dan istilahnya masyarakat juga mau untuk sharing begitu ya Dok ya. Terima kasih. Bertanya seputar topik dalam klinik angkasa, jika menemukan jenazah apa yang mesti dan harus dilakukan. Sebagai penutup mungkin Bu Dokter punya semacam sepatah dua patah kata atau pesan penting begitu ya? Oke, baik, terima kasih untuk kepada para pendengar RRI Pro 1. Intinya adalah ketika kita mencurigai seseorang itu sudah meninggal dunia atau belum, maka kita harus mencari pertolongan. Bahwa keterlibatan pihak kepolisian itu bukan untuk menjadi hal yang menakutkan. Sebenarnya itu adalah justru menolong masyarakat mengenai apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena kebenaran dan keadilan tetap harus ditegakkan. Dan pemeriksaan terhadap jenazah itu tetap wajib dilakukan, karena keluarga pun memiliki hak untuk mendapatkan surat keterangan kematian dan juga mendapatkan pencerahan dan kejelasan terhadap apa yang terjadi pada jenazah tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Luar biasa Ibu, sebagai penutup di Klinik Angkasa terkait topik temuan jenazah apa yang harus dilakukan. Untuk pendengar juga yang sudah beratensi baik itu ke 24644 atau ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Clarissa SPFM atas waktu dan kesempatannya. Tetap sehat. Wah, luar biasa. Sampai ketemu lagi di topik yang lebih menarik dan hangat tentunya, membuat merinding. Betul, baik. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Salam kasih. Sehat selalu ya. Pendengar, demikian Klinik Angkasa untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM 101,2 FM